Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan membawakan mempresentasikan dengan materi peningkatan daya simak melalui beragam situasi dan bahan menyimak. Dari anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada Ratu Husnu Nadia, kemudian ada Tasya Kharunisa, yaitu saya sendiri, kemudian juga ada Novi Nandianti. Untuk pembahasan dari kelompok 3 yaitu ada aneka situasi pelibat menyimak, kemudian juga ada meningkatkan daya simak, kemudian ada memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ratu Husnu Nadia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu menyimak. Jadi, menyimak itu adalah proses mendengarkan tanda-tanda lisan dengan memusatkan pikiran, memerlukan pemahaman makna, tanggapan, dan penilaian terhadap informasi yang disampaikan pembicara, serta mampu menangkap isi yang terkandung dalam isi pembicaraan. Kemudian kita masuk ke pembahasan aneka situasi pelibat menyimak. Jadi ada dua suasana situasi pelibat menyimak. Yang pertama defensif, yang kedua sportif. Jadi suasana defensif itu adalah terjadi ketika pesan-pesan lisan mengandung maksud tersirat dan serius. Biasanya pesan-pesan ini disampaikan dalam kondisi di mana lawan bicara cenderung berhati-hati sehingga penyimak harus lebih jeli dan teliti. Nah, kalau sportif ini sebalikannya dari defensif. Jadi, suasana sportif ini tercipta ketika pembicara lebih banyak mengimplikasikan deskripsi yang jelas dan terbuka. Komunikasi sportif mendorong pendengar lebih mudah menyimak karena pesan disampaikan secara lugas dan langsung. Next. Nah, kemudian menyimak dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya dalam kurikulum pendidikan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, menyimak itu berperan sebagai penambah informasi atau pengetahuan dan pengalaman yang dapat kita pelajari dari orang lain dan dapat kita manfaatkan juga dalam kehidupan kita. Kemudian, menyimak adalah kebutuhan primer yang tidak bisa dinegosiasi dalam tata kurikulum sekolah. Misalnya, ketika peserta didik yang dituntut untuk bisa memecahkan masalah setelah penyampaian materi dari gurunya. Next. Selanjutnya, menyimak dalam pemahaman petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Keterampilan menyimak ini sangat penting dalam memahami petunjuk, keterangan, dan pengumuman di berbagai situasi kehidupan. Menyimak membantu individu menangkap informasi dengan baik dan bertindak sesuai instruksi yang diterima, terutama dalam konteks pendidikan. Keterampilan ini perlu dilatih sejak dini agar siswa dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjut. Kemudian ada menyimak dalam percakapan, diskusi, dan laporan di berbagai lingkungan formal dan informal. Menyimak dalam percakapan ini dapat mengajarkan individu, terutama anak-anak, untuk menghargai giliran berbicara dan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain yang penting dalam membangun komunikasi yang efektif, baik di lingkungan formal maupun informal. Kemudian, menyimak dalam diskusi ini akan menuntut individu untuk berkontribusi secara tepat dan memahami topik yang dibahas. Keterampilan ini membantu menambah pengetahuan, memperoleh informasi, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Yang terakhir, menyimak dalam laporan, hal ini melibatkan penyusunan informasi secara
kita lanjut materi yang tadi sebelumnya. Nah, jadi dilanjut lagi. Tadi kan menyimak dalam laporan itu melibatkan penyusunan informasi secara sistematis dan objektif, serta kemampuan menyaring dan mengevaluasi informasi untuk memastikan keotentikannya. Jadi yang penting itu dalam kegiatan akademis dan profesional. Dilanjut. Nah, ini materi terakhir dari pembahasan kali ini yaitu media radio yang mempengaruhi kemampuan menyimak. Jadi, dapat kita pahami kalau kehidupan modern saat ini menuntut peningkatan kemampuan menyimak. Di banyak rumah tangga, radio menjadi salah satu media yang cukup dominan dan berpotensi mempengaruhi keterampilan menyimak. Penggunaan radio dengan beragam programnya dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami informasi secara efektif. Namun, di sekolah, keterampilan menyimak siswa masih tergolong rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah kurangnya keberanian dalam berkomunikasi, kosakata yang terbatas, dan sebagainya. Kemudian, sebagai solusi, media audio dan seperti radio dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran menyimak melalui radio. Siswa dapat terlatih mendengarkan percakapan atau narasi secara aktif yang dapat meningkatkan kemampuan menyimak mereka secara signifikan. Untuk pembahasan berikutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ratu sudah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Novi Nandianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu meningkatkan daya simak. Oke. Meningkatkan daya simak adalah langkah untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan. Daya simak yang baik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, dunia kerja, dan interaksi sosial. Untuk memperoleh kemampuan menyimak yang baik, diperlukan latihan-latihan yang intensif. Next. Baik, selanjutnya ada aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak. Oke, media audio adalah sarana atau bahan yang menyampaikan pesan dalam bentuk suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar sehingga memfasilitasi proses pembelajaran. Contoh media audio adalah di antaranya podcast, audiobook, video dengan subtitle, latihan listening comprehension, musik, dan berita. Next. Selanjutnya ada aneka kegiatan peningkat daya simak. Untuk meningkatkan daya simak pada anak dapat dilakukan dengan yang pertama itu diskusi kelompok, yang kedua mendengarkan podcast, yang ketiga ada mengikuti kelas bahasa, selanjutnya ada mendengarkan audiobook, selanjutnya ada menonton film atau video berbahasa asing, lalu kemudian ada latihan mendengarkan online, musik dan lirik, dan selanjutnya ada simulasi atau role play, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Untuk materi yang selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novi. Selanjutnya materi yang C akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Dulu nih, apa sih itu perhatian? Nah, jadi perhatian adalah proses mental yang mencangkup konsentrasi, kewaspadaan, selektivitas, mencari dan memeriksa, aktif dan giat, serta penataan diri. Nah, perhatian beroperasi pada situasi, sikap, dan rasa, serta berbeda tipe dan intensitasnya tergantung pada konteksnya. Seperti perhatian yang diberikan pada percakapan di pesta berbeda dengan perhatian pada lisan. Kemudian perhatian juga melibatkan memilih stimulus tertentu, memberikan respons, dan mempersiapkan diri secara mental maupun fisik untuk menghadapi situasi yang muncul.
Nah, selanjutnya bahan menyimak yang menarik. Nah, jadi untuk memilih bahan menyimak yang menarik, kita bisa menggunakan kejelasan audio seperti bahan ajar nih harus jelas dan nyaman di telinga. Jadi, eh, jangan sampai nggak jelas memilih bahan menyimak itu. Kemudian juga jenis-jenis bahannya itu ada macam-macam seperti audio, DVD, video ceramah dari tokoh yang berbahasa baik-baik. Terus kemudian juga tentunya sudah memilih jenis bahan tersebut, durasinya pendek, yaitu 5 sampai 15 menit agar anak ini tidak merasa bosan atau jenuh dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian juga konten yang relevan. Nah, untuk konten yang relevan ini kita juga harus menyesuaikan yang jelas dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu ada dialog dan dualog. Nah, untuk dialog ini yaitu dialog sejati melibatkan mendengarkan secara aktif, terbuka, dan memberikan respon yang sopan. Nah, Sebaiknya, sebaiknya dialog ini menuntut ancangan atau pendekatan terbuka, suatu kesudian menaruh perhatian kepada orang lain dan memberikan responsi secara sopan kepada mereka tanpa latihan dan ulangan. Nah, jadi menyimak merupakan suatu sarana penting dan berguna bagi hubungan antar pribadi yang bermakna. Kegunaan dialog ini yang mana sangat terasa dalam kehidupan modern, terlebih dalam bidang politik antar negara. Selanjutnya yaitu ada dualog. Nah, dualog ini adalah situasi di mana dua orang atau kelompok kecil bergantian berbicara, tetapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Jadi mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara. Ketika satu orang berbicara, yang lain sibuk memikirkan apa yang mereka katakan, bukan memperhatikan pembicaraannya. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Untuk faktornya di sini ada beberapa. Yang pertama ada faktor fisik, kemudian ada faktor psikologis, ada faktor pengalaman, faktor sikap. Nah, untuk faktor fisik ini yaitu kondisi fisik dan lingkungan yang tidak nyaman dapat mengganggu kegiatan menyimak, seperti kondisi tubuh yang kelelahan atau sakit, serta lingkungan fisik yang bising atau tidak nyaman itu perlu dihindari saat menyimak. Kemudian juga ada faktor psikologis. Nah, sikap pribadi seperti prasangka, egoisme, kebosanan, dan ketidaksopanan dapat menghalangi penyimak dari menerima informasi yang baik. Terus kemudian ada faktor pengalaman. Untuk faktor pengalaman ini yaitu mencakup dari pengalaman hidup, kosakata, serta minat terhadap topik mempengaruhi seberapa baik orang menyimak. Nah, jadi eh, faktor menyimak ini yaitu pokok-pokok pembicaranya kita setujui cenderung kita simak secara seksama dengan penuh perhatian. Kemudian ada faktor sikap. Nah, untuk faktor sikap ini, yaitu sikap menyimak terhadap pembicaraan dan topik mempengaruhi efektivitas menyimak. Pembicara juga harus menyesuaikan topik agar menarik bagi penyimak. Kemudian selanjutnya ada faktor motivasi. Untuk faktor motivasi ini, yaitu motivasi yang kuat dan percaya bahwa ada hal berharga yang bisa didapat dari pembicaraan, mendorong penyimak lebih aktif. Jadi, setelah menyimak itu, kita nih berharap ada motivasi-motivasi yang dapat kita simak atau yang dapat kita terapkan. Kemudian selanjutnya ada faktor jenis kelamin. Nah, faktor jenis kelamin ini gaya menyimak bisa berbeda berdasarkan jenis kelamin. Namun, rinciannya lebih lanjut diperlukan untuk memahami perbedaannya. Selanjutnya ada faktor fisik dan sosial. Nah, pengaturan ruang kelas dan suasana sosial yang mendukung komunikasi dapat meningkatkan efektivitas dalam menyimak. Baik,
Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya bacakan kesimpulan. Jadi, menyimak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun informal. Kemampuan menyimak tidak hanya membantu dalam memahami petunjuk, keterangan, dan percakapan, tetapi juga berperan dalam interaksi sosial dan akademik. Nah, meningkatkan daya simak ini dapat dilakukan melalui berbagai pengalaman, seperti audio, kegiatan yang menarik perhatian. Terus kemudian juga faktor perhatian juga sangat mempengaruhi efektivitas menyimak, sehingga pemilihan bahan menyimak yang disesuai menjadi kunci untuk mengembangkan keterampilan ini dalam kurikulum pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.